Eka Fadila. Saya Siti Rodatul Jana. Saya Putri Raisya. Saya Selvi. Saya Siti Alwia. Kami dari kelompok 2 akan membuat video pembelajaran tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah suatu bentuk tolak ukur negara yang dipakai untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh data atau gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan hasil pengeluaran yang diproduksi. Manfaat pendapatan nasional yaitu diantaranya yang pertama untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya data pendapatan nasional, negara bisa mengetahui apakah ada peningkatan dari laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, apakah ada suatu peningkatan, kemajuan atau kemunduran, sehingga bisa dievaluasi untuk kedepannya. Manfaat yang kedua yaitu untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Nah, di sini bisa kita lihat mana saja sih negara yang masuk ke dalam kategori negara maju dan negara berkembang. Semakin tingginya pendapatan nasional, maka negara tersebut semakin maju. Manfaat yang ketiga, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Kita bisa lihat suatu negara mendapatkan pendapatan paling tinggi dari sektor mana saja, apakah dari pertanian ataukah dari industri. Manfaat yang keempat yaitu menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. Setelah pemerintah mengetahui tingkat perekonomian negaranya, maka bisa dilakukan evaluasi terkait dengan kebijakan agar bisa ditingkatkan lagi. 5. Mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, dan negara jasa. Contohnya, berdasarkan perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk negara pertanian atau agraris, Jepang merupakan negara industri, Singapura termasuk negara yang unggul di sektor jasa, dan sebagainya. 6. Menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Misalnya, sektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, jasa, dan sebagainya. Data tersebut juga digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antar negara atau antar daerah, dan sebagainya. Landasan perumusan kebijakan pemerintah. 7. Pendapatan informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat. Kalau ingin tahu seperti apa tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara, pemerintah suatu negara lazimnya akan melakukan perhitungan. Mengetahui tingkatan kemakmuran dapat membuat pemerintah negara tersebut mendapat informasi lainnya yang mempengaruhi tingkat ekonomi tersebut, seperti kualitas hidup masyarakat serta standar hidup yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. 8. Membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Setelah melakukan perhitungan pendapatan nasional, maka pemerintah suatu negara akan langsung tahu bagaimana tingkat kemakmuran rakyatnya. Ini tentu akan membantu pemerintah negara tersebut, terutama saat melakukan evaluasi nanti. Adapun evaluasi yang dapat biasanya menyangkut kebijakan ekonomi yang sudah mereka lakukan saat ini. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. 1. Konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Sedangkan tabungan (investing) adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Antaranya konsumsi, pendapatan, dan tabungan yang sangat erat hubungannya. Investasi. Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan organik. Investasi adalah
aktivitas menempat modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dalam harapan modal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah turunnya waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari, nilai investasi disebut juga sebagai penamanan modal. Keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor. Sebagian imbalan balik suatu dapat ketentuan antara kedua pihak. Secara ekonomi, dalam investor permodalan akan membeli sesuatu yang tidak akan dipergunakan sekarang. Sesuatu yang dibeli tersebut disimpannya berbagai harta yang telah melewati masa tertentu dapat mengalami perubahan nilai. 3. Permintaan dan penawaran arganet. Permintaan arganet adalah suatu daftar dari seluruh barang dan jasa yang akan dibeli oleh skor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran arganet menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh pengusaha dengan tingkat tertentu. Adanya penaikan pada permintaan arganet cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga atau output nasional, pendapat nasional, yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran arganet cenderung menaiki harga, tetapi akan menurunnya output nasional, pendapat nasional, dan pendapatnya pengangguran. Konsep pendapatan nasional dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada pendapatan nasional neto atau net national income. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kedua ada pendapatan perseorangan atau PI, personal income, adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Yang ketiga yaitu ada pendapatan nasional siap dibelanjakan atau DI. Disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Yang keempat yaitu ada produk domestik bruto atau GDP. Gross Domestic Product merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Yang terakhir ada produk nasional bruto, Gross National Product atau PNB, meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Terakhir adalah metode perhitungan pendapatan nasional. 1. Pendekatan pendapatan. Cara perhitungannya adalah PN sama dengan W atau wage ditambah I interest ditambah rent dan ditambah profit. 2. Pendekatan produksi. Cara penghitungannya nilai tambah sama dengan nilai output dikurang nilai input antara. 3. Pendekatan pengeluaran. Cara perhitungannya adalah PN sama dengan consumption ditambah investment ditambah government ditambah X min M.